Satu Bandar Magelang, yang mewakili dan saya hormati pengajar praktik saya Bapak Kristodi Panjaitan yang hadir pada saat ini. Selamat datang Pak di Satu Bandar Magelang. Saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, yang dimana saya sebagai calon guru penggerak ini adalah pendampingan individu yang dilakukan oleh pengajar praktik saya, dan begitu juga dengan pengajar praktik yang ada di SMK kita ini berkunjung ke calon guru penggerak ke sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saya mohon mari kita semua dapat mendukung acara ini dan dapat kita melihat bagaimana nanti apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti kemarin juga saya sudah diseminasi ke SMK kita ini, ke Bapak Ibu guru, semoga acara-acara maupun apa yang diprogramkan di guru penggerak dapat sama-sama kita imbaskan Bapak Ibu di SMK kita ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah pembukaan preambul dari saya. Saya mohon nanti bimbingan dan arahan dari kepala sekolah dan nanti bimbingan dan arahan atau kata sambutan dari pengajar praktik. Sebelum saya menerangkan nanti menjabarkan bagaimana visi dan prakarya perubahan. Terima kasih. Itulah kata pembukaan dari saya. Terima kasih buat kita semua. Berikutnya yang kedua, bimbingan dan arahan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Rudiharto Guntur yang saat ini sedang mengikuti calon guru penggerak. Terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik, Bapak PP, Bapak Panjaitan yang sudah hadir di sekolah kami ini. Jadi saya yang mewakili Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan salah satu guru di sekolah ini untuk mengikuti guru penggerak, karena memang sejatinya guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya untuk sekolah yang sasarannya sendiri untuk peserta didik ke anak murid. Jadi kepada Bapak Ibu guru yang lain juga diharapkan jangan hanya berhenti di Pak Guntur saja. Saya juga menganjurkan, menghimbau dan mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk dapat mengikuti program guru penggerak agar sekolah kita semakin maju ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Terima kasih buat kita semua. Yang kita lanjut untuk acara berikutnya, yaitu kata sambutan maupun bimbingan dan arahan dari pengajar praktik Bapak Kristodi Panjaitan. Waktu sudah tepat, kami persilakan Pak. Ya, pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita bisa berkumpul dan sehat pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu Guru, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakili, kepada Bapak Ibu PKS atau Wakasek di SMK Negeri 1 Bandar Magelang. Kemudian buat Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saya adalah pengajar praktiknya. Perkenalkan, saya Kristodi Panjaitan. Saya pengajar praktiknya Pak Rudi Guntur. Jadi kalau seandainya dilihat dari sepak terjang, mungkin Bapak ini jauh lebih tinggi dari saya, gitu kan. Tapi di guru penggerak atau di guru merdeka ada yang namanya Bapak Ibu pembelajaran bermitra, yaitu pembelajaran setara gitu. Jadi kita nggak pandang senior junior, kita nggak pandang yang lain-lain gitu. Jadi intinya adalah untuk membangun. Jadi setiap PI, pendampingan individu, CGP atau calon guru penggerak itu
diberikan tagihan-tagihan. Kebetulan ini untuk pendampingan individu 2, ini adalah tentang visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak. Jadi harapan saya Bapak Ibu, tidak hanya Pak Rudi saja nanti yang menerapkan, kita semua yang ada di sekolah ini juga menerapkan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, visi dan misi di banyak sekolah, di hampir semua sekolah itu hanya merupakan slogan. Dipahamkan di sekolah, tapi sepertinya guru-guru atau mungkin siswa tidak mempunyai usaha untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, yang akan dipaparkan oleh Pak Rudi nantinya adalah cara untuk mewujudkan visi itu bagaimana kira-kira. Dan saya berharap prakarsa perubahan tidak hanya dilakukan oleh Pak Rudi saja, tetapi buat kita semua yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Masilam. Saya kira itu saja dari saya yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rudi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kristoni yang telah menjembatani kita pada pagi hari ini, yang memaparkan bagaimanakah pendampingan individu yang kedua terhadap calon guru penggerak. Artinya, seperti kita ketahui Bapak Ibu yang disampaikan Bapak beliau, kita tidak ada senior dan junior, tapi saling berbagi. Begitu juga dengan saya dengan Bapak Ibu, tidak ada dengan senior dan junior, tetapi kita saling berkolaborasi Bapak Ibu. Itulah yang saya dapatkan juga dari CGP. Baik Bapak Ibu, yang pertama di sini urutan pendampingan atau urutan acara ini itu pengantar tujuan diskusi, lalu nanti merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, ya. Lalu yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, penutup. Inilah urutan acara kita Bapak Ibu. Baik, yang pertama sudah kita lanjutkan. Yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ini apa kalimat rumpang ini? Sebenarnya ini adalah kalimat yang mau kita sempurnakan. Ada nanti suatu kalimat Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat di sini dan kita sempurnakan, ya. Tentang apa? Tentang murid yang mau ke depannya itu bagaimana. Sebelum kita memasuki ke visi. Nah, ini artinya visi itu adalah impian, ya Bapak Ibu. Tetapi untuk mewujudkan visi itu kita harus membuat langkah-langkah seperti yang akan kita buat ini. Yaitu yang pertama itu merumuskan kalimat rumpang ini. Nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dengan kalimat-kalimat yang kita akan sempurnakan. Itulah kalimat rumpang. Tetapi sebelumnya saya berpantun dulu Bapak Ibu. Pagi-pagi goreng terasi, mana mantap sekali. Saat makan jangan berisik. Saya di sini akan presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Iya. Tujuan diskusi kita adalah mendiskusikan visi warga sekolah terhadap peserta didik di masa yang akan datang. Apa itu visi? Visi adalah sebuah pandangan, cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan di masa mendatang. Inilah Bapak Ibu, visi itu. Jadi visi itu kita rancang Bapak Ibu, baik visi di sekolah maupun visi di kita pun hidup pribadi masing-masing kan pasti ada visi kita kan Bapak Ibu. Jadi bagaimana ingin merumuskan suatu visi di sini di guru penggerak, diajarkan ke kami, coba dulu buat dulu kalimat rumpang ini atau menyempurnakan kalimat rumpang ini sehingga nanti kita merumuskan nanti apa yang kita inginkan terhadap murid. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik. Nah, itu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu inginkan kita isi di titik-titik ini melalui impian Bapak Ibu terhadap murid kita ke depannya. Itu ya. Jadi kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum sempurna. Jadi kita sempurnakanlah melalui titik-titik ini. Nah, impian kita Bapak Ibu, walaupun belum sekarang kan Bapak Ibu, namanya impian 5 tahun mendatang. Jadi visi itu kita lihat ke
depan, 5 tahun mendatang. Nah, yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik. Di sekolah saya mengutamakan titik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa yang berikutnya saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk. Yang berikutnya lagi saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa. Nah, kira-kira Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya akan membuat stick note ya, stick note yang akan Bapak tempelkan di sini. Kalimat pertama nanti di sana dibuat agak di apa kan Pak? Agak dimatikan namanya. Biar nampak di Pak. Baik Bapak Ibu. Saya memberikan murid yang bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam. Nah, Bapak Ibu ya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dapat diskusi lagi Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan tempelkan di sana. Ini saya geser kemana ya? Oh, kemana ya? Besok sini ya. Nah, ya. Nanti kita tempelkan Bapak Ibu ya. Kita tempelkan di sini ya. Kalimat yang pertama nanti kita tempel di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya. Jadi yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana kita tempelkan di sini Bapak Ibu. Nanti menempelkannya ada lemnya di sini Bapak Ibu. Di sini ya. Jangan terbalik. Ya. Jadi yang ditulis itu di sini depannya kan ya. Hingga lengketkannya di begini ya. Oke Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi saya memimpikan murid-murid yang bagaimana gitu ya. Yang kedua nanti saya percaya bahwa murid adalah, nah nanti ditempelkan di sini kedua, yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ya jangan nyontek ya. Berdiskusi boleh. Oke kira-kira. Pertanyaan nomor berapa itu Pak? Ayo Bapak Ibu, coba Bapak Ibu dengar. Di sana. Ya, sedang. Nah, yang pertama itu saya memimpikan murid-murid yang bagaimana.
Yang kedua nanti saya percaya bahwa murid adalah. Yang kedua saya percaya bahwa murid adalah. Lalu yang ketiga di sekolah saya mengutamakan. Ya di bawah juga apa ya? Di sekolah saya mengutamakan itu pertanyaan ketiga. Yang Betul lah Pak, ganti Pak. Tadi di Solo. Oh ya. baik, coba Bapak Ibu ya, apa yang sudah Bapak Ibu impikan terhadap murid kita. Yang pertama tadi kalimat umpamanya, saya mengimpikan murid-muridnya. Nah, ini berakhlak mulia, menguasai teknologi, berbudi pekerti yang baik, memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil Pancasila, berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Nah, ini istilah kita terhadap murid kita. Lalu sini Bapak Ibu, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil Pancasila. Kita siapa tadi Bapak Ibu? Memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil Pancasila. Oke, ya. Jadi sudah masuk ke lima ya kan? Sudah masuk ke limanya. Ya. Oke, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu yang mau kita impikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah yang pertama insan yang mandiri. Ya, ini sama. Insan yang mandiri. Ya, ini insan yang mandiri dan memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, ini ya. Nah, insan mandiri hampir sama ya. Lalu ada keistimewaan masing-masing. Berarti punya karakter masing-masing, ciri khas masing-masing murid kita ini, Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Di sekolah saya mengutamakan apa? Gitu ya. Ini kebersamaan dan kekeluargaan, gitu ya. Nah, berarti kalau kita sudah bersama dan teman kita itu kita anggap sebagai keluarga, berarti ada kekompakan ya. Kebersamaan, lalu kejujuran sehingga tercipta keharmonisan di antara warga sekolah. Nah, ini ya kan? Teman-teman sekali ya. Ini keber. Keber. Keberkerjaan. Kebersamaan. Keber SMA gitu namanya. Ini kalau apa ya? Kebersamaan dan kekompakan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hampir mirip-mirip saya lihat. Karena di sini ada juga beriman dan bertakwa. Ya, kebersamaan dan kekeluargaan. Ya, tentu kalau kita di sekolah ini sudah merasa kekeluargaan, tentu ini merupakan modal bagi kita Bapak Ibu ya kan, bahwa kita itu adalah sama, ya. Keluarga. Kalau sudah dalam satu keluarga kan kita tidak asing lagi Bapak Ibu. Baik, yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, perlu menjaga lingkungan harmonis dan kondusif, memiliki bakat dan kemampuan, perlu menjaga lingkungan yang harmonis. Ya, ini gimana Mbak Teh? Bawah. Ada betul bahwa siswa datang ke sekolah untuk mendapat pengajaran yang layak, mengembangkan bakat dan minat. Nah, itu. Nah, rangkum dia semua ya. Berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa dapat membimbing siswa. Saya yakin untuk Pak. Menerima untuk Pak. Oh ya, saya yakin untuk maju, kompetitif dan dinamis, dapat membimbing anak murid. Lagi ya. Dapat membimbing dan membentuk karakter mereka. Nah, itu. Maju, kompetitif dan dinamis, proaktif, melakukan perubahan yang baik. Nah, itu Bapak Ibu ya, mantap ini jawabannya ini.
Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mau melakukan inovasi. Kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya, ya. Mau melakukan inovasi, ya sama ya. Saling melengkapi dan bekerja sama melakukan inovasi, ya. Berarti Bapak Ibu sudah ingin melakukan inovasi, Bapak Ibu ya. Baik, dari keenam kalimat ini kita akan menyimpulkan, ya Bapak Ibu. Nanti visinya itu dari sinilah kita. Dari gambaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat ini, kita akan simpulkan mau bagaimana visi sekolah ini mau kita buat. Kira-kira Bapak Ibu kita mau buat bagaimana? Di sini berbudi pekerti yang baik atau memiliki karakter yang baik sesuai dengan kode Pancasila? Itu yang kita inginkan? Oke, ini kita coba di Bapak Ibu kita buat di sini. Sehingga nanti ada satu sisi kita Bapak Ibu ya. Ini kita bersama ya. Ya, ini kita bersama. Nanti terwujudnya anak didik atau terwujudnya siswa itu yang bagaimana? Yang pertama dari memiliki karakter yang baik sesuai dengan kode Pancasila. Baik, yang kedua lagi. Lalu di sini insan yang mandiri, bagaimana Bapak Ibu? Dan memiliki keistimewaan masing-masing. Ini kita copot atau insan yang mandiri? Ya, insan yang mandiri sudah di sini ya. Oke, Bapak Ibu kita simpulkan bersama-sama Bapak Ibu. Lalu kebersamaan dan kekeluargaan. Ya. Oke, ya. Yang baik-baik nanti kita buat sini ya. Nanti kita simpulkan lagi. Baik, kira-kira memiliki bakat dan kemampuan menjaga lingkungan yang harmonis. Nah, ya, lingkungan ya. Ini agak baik. Perlu menjaga lingkungan yang harmonis dan kondusif ya. Ya, kita ya. Jadi kena ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Proaktif melakukan perubahan. Ini dapat membimbing anak murid membentuk karakter. Ini maju, kompetitif dan dinamis. Proaktif melakukan perubahan. Ini. Kemarin. Ya. Ini yang keenam. Saling melengkapi, melakukan inovasi. Nah, melakukan inovasi Bapak Ibu ya. Oke, inilah Bapak Ibu yang kita dambakan Bapak Ibu. Nah, kita akan membentuk suatu visi. Visinya bagaimana? Ada subjeknya Bapak Ibu. Subjeknya itu apa? Mari kita sama-sama simpulkan. Apakah siswa? Apakah warga sekolah yang mau kita buat memiliki karakter kode Pancasila? Mari kita simpulkan Bapak Ibu. Siswa kah? Atau seluruh warga sekolah kah? Nah, itu perlu kita lihat apa subjek yang mau kita buat. Sehingga terjadi nanti visi itu. Terwujudnya apa? Siswa kah? Lulusan kah? Atau warga sekolah kah? Nah, sebagai subjeknya harus ada. Nah, apa yang mau kita buat Bapak Ibu? Siswa kita buat siswa ya, berarti terwujudnya siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil Pancasila. Nah, coba dulu, ada spidol gitu. Ada spidol. Ya, kita atau Ini kalau spidol. Jadi kita simpulkan Bapak Ibu, terwujudnya siswa yang ini Bapak Ibu, di sini juga memiliki karakter profil Pancasila, di sini mandiri. Di sini kebersamaan keluarga. Mana yang pertama dulu kita buat? Siswa yang mandiri dulu. Siswa yang mandiri ya. Kira-kira Bapak Ibu. Karena di sini dia memiliki karakter ya, memiliki karakter. Profil teladan Pancasila. Lalu di sini mandiri. Lalu di sini proaktif.
lalu di sini inovasi, lalu menjaga lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu kita sempurnakan Bapak Ibu. Terwujudnya siswa yang memiliki mana duluan ini? Ini aja kita buat ya Bapak Ibu, siswa yang mandiri, ya kan? Proaktif, inovatif, menjaga lingkungan, dan memiliki karakter profil Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Ya semangat itu? Ya, berarti terwujudnya siswa atau peserta didik ya yang mandiri, proaktif, inovasi, menjaga lingkungan, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, inilah Bapak Ibu visi yang kita sepakati ya. Berdasarkan ini. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke Bapak Ibu. Berarti ini yang kita inginkan Bapak Ibu ya dari ke-6 kalimat penumpang tadi. Oke. Itu kesimpulannya ya. Dan itu terwujudnya siswa yang mandiri, proaktif, inovasi, menjaga lingkungan, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, setuju ya? Oke, mari kita bandingkan sekarang visi dari SMK Negeri 1 Banjarmasin. Nah ini visi SMK Negeri 1 Banjarmasin. Coba. Mari kita lihat dulu visinya. Sudah bagaimanakah visi dari SMK Negeri 1 Banjarmasin? Oke, kita lihat. Visi dari SMK Negeri 1 Banjarmasin. Terwujudnya lulusan SMK unggul, teknopreneurship dan berjiwa profil pelajar Pancasila, serta berwawasan global sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Oke, kita cek Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan yang kita buat tadi? Nah, gitu ya. Kita bandingkan. Maaf ya. Apakah sudah sesuai? Di sini terwujudnya lulusan, berarti subjeknya sudah ya lulusan SMK yang unggul, teknopreneurship, dan berjiwa profil pelajar Pancasila, serta berwawasan global sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kira-kira adakah perlu kita ubah dari visi ini? Saya kira sudah pas ya, sudah pas ya. Atau bagaimana? Ada impian? Mengapa perlu kami informasikan Pak pengajar praktik? Ini visi kami ini sudah kami buat dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga ini sudah terbentuk sebelum ini terjadi Bapak. Jadi artinya ini dokumentasinya Pak, ini dokumentasi kami waktu visi ini terbentuk. Ya, ini ada di sini ada komite. Ya, ini dunia usaha, dunia industri. Itu dari Sutanindo, ada dari AB Elektronik Medan, ya, ada pihak komite. Ini kami Bapak Ibu, ini dari unsur pimpinan, kepala sekolah, dan ini Bapak Ibu guru, kaprok, ini kepala program semua, dan ini sebagai jajaran pimpinan, wakil kepala sekolah, ini juga kami di sini Pak, ini merumuskan ini, visi juga nih Pak, visi. Merumuskan visi ini. Satuan pendidikan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, program kajian, komite sekolah. Nah ini sudah kami buat, sudah kami rangkum sebelum ini Bapak, tahun yang lalu. Ya, waktu Pak Herman masih di sini juga, jadi itu Pak Herman. Nah, masih di sini tahun yang lalu. Nah, di sini kami rumuskan visi itu. Nah,
Lalu dari beliau Ustaz Industri, komite ini Pak, ini kepala sekolah, kami dari wakil, ini dari ketua program. Nah, saya kira visi kita itu sudah kita bolong, tetapi hampir sesuai ya, sesuai dengan yang kita buat tadi Bapak Ibu ya. Visinya impian kita apa? Jadi tidak perlu kita rubah, karena ini sudah kita pampangkan juga, kita buat juga dengan pihak komite, unsur kepala sekolah, wakil, kepala program sekalian, guru, TU, dan komite sekolah. Oke, tidak perlu lagi dirubah karena sudah ada kegiatan dan terima. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah? Tidak perlu ya, karena sudah pas. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Ya, apakah sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi yang dirumuskan itu? Ya, pasti muridnya harus mempunyai perilaku profil belajar Pancasila juga ya Bapak Ibu. Dan guru bagaimana? Untuk mewujudkan visi ini bagaimana? Tadi murid itu dari mewujudkan visinya punya profil belajar Pancasila. Kalau dari guru kita, bagaimana Bapak Ibu? Mewujudkan visi tadi, bagaimana mencerminkan atau mewujudkan visi tadi? Kita dari sisi guru. Mewujudkan visi tadi. Kalau murid tadi ya pasti dia punya perilaku yang mencerminkan profil Pancasila. Kalau kita guru untuk mewujudkan visi tadi bagaimana kita para Bapak Ibu? Atau inovatif ya, inovasi kan ada inovasi tadi kan kita buatkan. Tentu kita pembelajaran berinovasi kan, anak-anak zaman sekarang kan harus mempunyai atau mereka menginginkan inovasi ya. Nah, dari orang tua tentu dia membimbing anaknya baik di rumah ya setelah dari sekolah. Oke Bapak Ibu, saya menggali lagi bagaimana kita prakarsa perubahan untuk menjadikan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini? Apa inisiatifnya? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini? Apa inisiatif perubahan? Apa inisiatif kita? Ya, yang kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ini. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira? Perubahan? Oh iya. Mindset ya. Perubahan ya, betul. Untuk mewujudkan apa inisiatif perubahan yang dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Perubahan mindset ya, perubahan pola pikir kita Bapak Ibu. Jadi artinya, visi itu untuk kepala sekolah, jadi ada kepala sekolah itu yang menjalankan itu kan harus terubah. Untuk mewujudkan visi kita itu visi kita, visi warga sekolah. Nah, jadi sama-sama kita untuk merubah mindset itu. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu? Apa saja kolaborasinya? Ya? Ya. Mengundang orang tua ya. Kita undang ya. Artinya apa yang diinginkan orang tua itu? Tentu kan kita mau minta juga pendapat dari mereka kan, kita mau bagaimanakah keinginan orang tua itu, murid-muridnya atau anaknya itu mau diapakan di sekolah ini. Nah, kita undang mereka duduk bersama, kita mau bagaimanakah keinginan mereka. Nah, guru, orang tua, kepala sekolah harus sama-sama seperti yang tadi kan, sama kita buat. Lalu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah ini dapat tercapai? Apa bentuk kegiatan? Membangun komunikasi ya. Membangun komunikasi ya, kegiatan yang konkret ya kan.
begini juga membangun komunikasi ya, rapat bersama ya sebelum kita masuk tahun ajaran baru kan harap ya kan Bapak Ibu ya, kepada guru dan orang tua. Disitulah kita sampaikan visi kita sebelum tahun ajaran baru kita lakukan ya. Ini visi kita ini seperti ini, kepada orang tua juga supaya tahu begini rupanya visi sekolah. Baik, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Apa saja langkah konkret? Seperti tadi ya, kita undang duduk bersama, bagaimana juga orang tua, bagaimana pihak studi, ya, bagaimana stakeholder sekolah ini, kita ini. Lalu bagaimana rancangan waktunya? Tentu kita mempunyai timeline ya, timeline yang harus kita buat, schedule-nya. Nah, bagaimana kita buat, misalnya di bulan ini, di bulan September kita harus mencapai bagaimana, bulan 10 juga bagaimana ya, harus kita buat schedule untuk mencapai itu. Baik, saya kira itulah Bapak Ibu dari saya. Nanti kesimpulannya adalah bahwa kita harus merubah mindset kita Bapak Ibu, bahwa visi sekolah itu adalah visi seluruh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah mewujudkannya. Seluruh warga sekolah, sehingga impian untuk mendapatkan siswa yang kita dambakan itu datang dari kita, bukan datangnya dari kepala sekolah. Ucuk-ucuk muncul visi langsung tertampang di sana. Seperti kata Bapak pengajar praktik tadi, bahwa visi itu bukan hanya ditampilkan di depan aja, tetapi seluruh warga sekolah harus tahu dan harus bisa melaksanakannya. Ada waktunya, ada timeline yang harus kita buat. Ada waktu yang harus dan kenyataan, langkah konkret yang harus kita buat. Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, apa langkah konkret kita? Mengundang para stakeholder untuk membuat keputusan bagaimana visi ini dapat berjalan. Tidak boleh hanya sekolah aja, orang tua, tidak boleh hanya orang tua aja, pihak studi, semua harus bekerja sama untuk mewujudkan visi tadi. Dan visi itu bukan hanya dipaparkan saja, ya Bapak Ibu, harus kita bisa mengaktualisasikannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu buat dulu prakarsa perubahan menurut Bapak Ibu. Kira-kira visi itu bisa Bapak Ibu seperti yang kita buat tadi. Bagaimanakah impian kita kepada siswa kita? Menurut Bapak Ibu, apakah visi Bapak Ibu dan prakarsa perubahan apa yang mau Bapak Ibu buat di sekolah ini? Ayo Bapak Ibu, kita buat dulu satu. Misalnya terwujudnya seperti yang tadi, gambarannya apa? Coba Bapak Ibu buat satu dulu. Prakarsa yang mau Bapak Ibu ubah di sekolah ini. Saya mau berubah misalnya terwujudnya siswa yang disiplin, karena anak-anak sekarang ini Pak di sekolah kita ini banyak yang terlambat atau banyak yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai sopan santun lagi. Jadi visinya saya mau membuat prakarsa perubahan itu sekecil apapun Bapak Ibu, satu pun nggak masalah. Coba Bapak Ibu, saya mau buat dulu, sehingga bukan saya aja nanti yang membuat ini Bapak Ibu, prakarsa perubahan ini, semua kita. Jadi coba Bapak Ibu tulis dulu satu prakarsa perubahan Bapak Ibu di sekolah ini sekecil apapun, sehingga bisa nanti menggerakkan kita. Ya Bapak Ibu, oke, saya kasih waktu 1 menit saja Bapak Ibu, buat dulu satu prakarsa perubahan yang Bapak Ibu buat di sekolah ini. Ya, satu saja, mewujudkan bagaimana si siswa itu sehingga kita punya impian, mempunyai prakarsa perubahan masing-masing. Oke, saya kasih waktu 1 menit Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan, di sekolah kita kan ada prakarsa perubahannya, terwujudnya lulusan SMK yang berjiwa profil pelajar Pancasila serta berwawasan global dan teknopreneurship. Ini kan agak panjang Bapak Ibu. Coba ambil satu aja prakarsa perubahan itu, visi yang tadi kita buat menjadi prakarsa perubahan. Kita perkecil lagi, contoh
Nah, misalnya visi kita terwujudnya lulusan SMK Unggul Technopreneurship, ambillah dari sini satu aja. Misalnya yang berjiwa problem Pancasila, kan berjiwa problem Pancasila itu apa? Ya, kita yang beriman, yang bertakwa, yang bagaimana berwawasan lingkungan. Nah, coba Bapak Ibu buat prakarsa perubahan satu aja dari Bapak Ibu ya, sehingga bisa nanti bukan hanya saya saja nanti membuat prakarsa perubahan, tetapi kita masing-masing dulu. Oke, Bapak Ibu satu aja yang terwujudnya misalnya peserta didik yang bagaimana yang Ibu impikan. Ya, tentu berbeda-beda kan Bapak Ibu. Misalnya Pak Indra karena dia dulu praktek, dia memimpikan skillnya, ya kan? Saya mau mewujudkan prakarsa perubahan itu, siswa saya itu maunya yang seperti ini. Nah, baik Pak, saya kira saya kasih waktu dulu 1 menit. Dari visi yang kita dari kalimat lumpang tadi itu bisa Bapak Ibu, apa yang mau kita impikan dari kalimat lumpang yang tadi untuk bisa kita membantu kita bagaimana untuk merumuskan prakarsa perubahan tadi. Tadi visi sudah kita buat kan, visi kita itu bagaimana ini tadi terwujudnya siswa yang mandiri, proaktif, inovatif, menjaga lingkungan dan memiliki karakter Pancasila. Nah, prakarsa perubahan apa yang menurut Bapak Ibu lakukan hal yang satu saja dari visi ini? Apa yang mau Bapak Ibu ubah terhadap siswa ini? Nah, gak usah semua seperti ini kan, satu aja dari sini Bapak Ibu ya. Oke, Ibu apa dulu? Ibu Maya, coba. Menurut Ibu prakarsa perubahan apa yang Ibu inginkan di siswa kita di sekolah ini? Coba. Siswa yang mandiri. Mandiri, baik. Jadi kenapa Ibu pilih mandiri? Menurut saya di sekolah kita ini kan banyak siswa yang belum menyadari bahwasannya apa ya? Ya, ketergantungan, ketergantungan sama kawannya. Iya, seperti itu Pak. Jadi dia tidak punya rasa sendiri. Prinsip ya. Prinsip diri dia sendiri seperti itu Pak. Oh ya, Masih itu. ikut kawan ke sana kemari. Jadi nggak. Oh, ikut kawan ya. Pentingnya pendidikan itu seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Itu dari Bu Maya ya. Itu prakarsa perubahan yang tidak ingin dilakukan. Ya, sekecil apapun ya, Bapak Ibu. Nah, oke, Pak Indra. Kemudian siswa itu berlatih mental yang kuat dan etika yang lebih baik. Oh, mental yang kuat ya. Nah, kalau buat industri kan kita harus mentalnya harus kuat gitu, jangan dapat tekanan langsung down gitu. Oh, Karena iya. kita menuju ke dunia industri. Iya, ya. Berarti artinya mempunyai mental yang kuat. Artinya kalau kena pressure jangan terus down ya. Ya di dunia industri itu kan seperti itu ya. Ya, baik. Bu apa? Bu Ida. Saya Pak mungkin mirip sama kayak Bu Maya. Saya ingin siswa mampu lebih ke belajar mandiri di mana kan sekarang teknologi sudah semakin pesat Pak. Jadi karena visi sekolah kita itu untuk punya wawasan global, maka dari itu siswa perlu bisa belajar mandiri dengan memanfaatkan teknologi. Oh iya, berarti sumbernya pengetahuan itu bukan hanya dari dua ya. Dia bisa kita berikan pembelajaran, dia bisa belajar mandiri. Itu maksud Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Pak, kesana tadi. Bukan ini. Prakarsa perubahan Bu. Kalau saya maksud saya simpulkan saja ya Pak. Ya. Dari teman-teman tadi karakter yang baik, lalu mandiri, jadi saya langsung ke intinya menghasilkan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan Pancasila. Karena jiwa itu bisa perkataan, bisa perbuatan, perilaku, tindakan. Jadi menghasilkan jiwa yang sesuai dengan profil Pancasila. Ya, berarti mewujudkan jiwa yang punya profil dari Pancasila. Pancasila ada banyak. Udah banyak ya, udah teraku ya. Ada mandiri, ada Iya. kreatif. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Bapak? Cukup ya. Baik, saya kira itulah Bapak Ibu. Saya mau membuat Bapak Ibu tergerak maksud saya. Bukan hanya saya yang tergerak. Tetapi Bapak Ibu itulah proses membuat visi Bapak Ibu. Visi itu bisa kita rangkum lagi menjadi prakarsa perubahan.
prakarsa perubahan sedetil apapun tetaplah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau visi itu sudah banyak tadi, entrepreneurship, berprofil pelajar Pancasila, nah itu tadi visi kita Bapak Ibu. Untuk jauh lulusan SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Nah, bisa kita perkecil lagi dengan diri kita. Saya mau prakarsa perubahan itu semester ini adalah seperti mandiri. Nah, seperti tadi. Jadi itulah kita buat kepada siswa kita supaya bisa berubah Bapak Ibu. Saya kira itulah presentasi dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan saya dari perkataan maupun dari tutur kata saya. Mohon maaf. Saya kira inilah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk saya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Bibi untuk mereview. Luar biasa ya diskusi kita ya Bapak Ibu, atau biasa di luar. Luar biasa. Jadi saya tadi melihat dari diskusi harapan kita ternyata besar gitu ya masing-masing untuk sekolah kita gitu. Saya juga yakin bahwa visi yang sudah dirumuskan itu sebelumnya visi yang luar biasa juga karena melibatkan dunia industri. Nah kita di sini diskusi ini bukan untuk mengubah visi kita, Bapak Ibu, tapi untuk kadang-kadang perlu direfleksi, gitu ya. Perlu nggak ada perubahan gitu, ada nggak perlu penambahan. Jadi di sisi SMK di Satu Bandar Masilong sebenarnya sudah mencakup semua mimpi-mimpi kita tadi ya. Profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ada inovasi, disiplin, berpikir kritis, dan semua yang kita bicarakan tadi itu sudah mencakup. Nah Bapak Ibu, prakarsa perubahan ini adalah langkah-langkah kecil untuk mewujudkan visi. Langkah-langkah kecil untuk mewujudkan visi. Jadi kalau di buku FES tadi ya, di buku FES tadi prakarsa perubahannya itu profil pelajar Pancasila menurut saya ini terlalu besar gitu ya untuk menjadi prakarsa perubahan. Karena kita ambil yang kecil aja, yang mungkin bisa kita terapkan, yang bisa kita aplikasikan ke pembelajaran gitu. Punyanya Ibu Maya tadi oke, mandiri ya, tapi mungkin perlu ditambahin gitu. Dengan cara apa kita membangkitkan kemandirian siswa? Kalau saya tuliskan tadi contohnya ini mewujudkan siswa yang mandiri, saya tambahin melalui pembiasaan pembelajaran berbasis proyek misalnya itu. Jadi kemandirian siswa ini ditingkatkan melalui pembelajaran berbasis proyek itu tadi gitu. Nanti kita bisa ukur apakah kemandiriannya meningkat atau enggak gitu ya. Bapak Ibu, ada satu alat, ini bukan satu-satunya tapi salah satu alat untuk mewujudkan prakarsa perubahan kita, namanya Bagja. Bagja itu adalah buat pertanyaan itu di B-nya, terus yang kedua adalah ambil pelajaran, yang ketiganya G-nya itu adalah gali mimpi, J-nya itu adalah jabarkan rencana, A-nya itu adalah atur eksekusi. Oke, kita mulai dari D. Buat pertanyaan, misalnya tadi kita ambil prakarsa perubahannya Ibu Maya ya, mewujudkan siswa yang mandiri. Kita buat pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, misalkan apa yang harus dilakukan supaya siswa mandiri? Bagaimana cara mewujudkan siswa yang mandiri? Kita jawab ya. Yang misalkan di sini melakukan diskusi dengan kepala sekolah gitu ya. Kalau ini prakarsa perubahannya Pak Rudi ya Pak. Prakarsanya itu ditulis di atas Bapak Ibu. Mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan literasi. Itu prakarsa perubahannya Pak Rudi. Kalau Ibu Maya tadi misalkan sebelum dilakukan gitu ya, ada diskusi dengan kepala sekolah dulu di situ. Terkait sejawat tentang bagaimana sih caranya meningkatkan kemandirian siswa ini gitu. Kemudian melakukan kolaborasi bersama siswa, TU penjaga sekolah melalui mobil perpustakaan. Nah ini dia. Oke. Terus yang kedua, lanjut Pak. Ambil pelajaran gitu ya. Ambil pelajaran, kita gali semua informasi dari mana aja, dari buku, dari internet, dari sekolah yang sudah berhasil meningkatkan kemandirian siswa, kita gali semua informasinya, kita turunkan ke dalam ini.
mengunjungi sekolah, mencari informasi, meniru program yang sudah berhasil. Misalnya gitu, tentang kemandirian. Yang ketiga adalah jalin mimpi. Jalin mimpi ini, Bapak Ibu kita berangan-angan ya. Kira-kira kalau seandainya siswa yang sudah mandiri itu bagaimana? Pertama, nggak perlu disuruh lagi misalnya gitu ya. Yang kedua, mampu mengarahkan temannya. Yang ketiga, dan segala macam. Kemudian berjanjinya, jabarkan rencana. Kita buat langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk menjadikan murid yang mandiri itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, kalau diatur eksekusi ini Bapak Ibu, saya sarankan kalau boleh dia langsung dibuat deadline-nya. Bertemu dengan kepala sekolah kapan? 3 hari lagi. Bertemu dengan rekan sejawat kapan? 3 hari lagi. Begitu. Jadi ini adalah langkah kecil. Pertama itu tentang kemandirian. Kemandirian itu tercakup ke dalam visi sekolah kita. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Pak Rudi punya prakarsa perubahan, gitu ya. Dan mungkin 3 bulan kemudian terlihat perkembangannya, gitu kan. Pak Rudi punya, Ibu Maya punya, Ibu Fris punya, Pak Indra punya, kita semua punya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita semua punya prakarsa perubahan, sekolah kita ini pasti akan lebih maju lagi, gitu ya. Nah, itu adalah satu prakarsa perubahan. Visi-misi sekolah Bapak Ibu, visi sekolah bisa jadi kita wujudkan dengan ribuan prakarsa perubahan atau mungkin bahkan jutaan prakarsa perubahan dari seluruh warga sekolah. Jadi harapan saya sebenarnya prakarsa perubahan itu tidak hanya dimiliki dan diterapkan oleh Pak Rudi saja atau mungkin guru-guru penggerak yang ada di sekolah ini, tapi kita semua sebagai guru dan staf yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Masiwa. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan harapan kita adalah sekolah yang kita di mana kita bekerja menjadi sekolah yang meningkat, berkembang, maju, dan terutama siswa kita menjadi siswa-siswa yang unggul di masyarakat nantinya. Terima kasih, boleh ditutup Pak. Boleh ditutup Pak ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pengajar praktik kami yang telah menyegarkan kami, yang telah menyegarkan kita Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas berbagai saran, terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Dan satu lagi yang kita garis bawahi dari pengajar praktik tadi, marilah sama-sama kita bergerak Bapak Ibu untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi. Saya kira sekecil apapun yang dapat kita lakukan di sekolah itu bisa berdampak positif bagi sekolah kita. Sekian dan terima kasih.